Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Haji Suripto, SEMAK CSRS. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Nah, rekan-rekan sekalian, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai data panel, bagaimana cara input data panel ke dalam EFUSE, kemudian sampai saya menjelaskan analisis model. Nah, pada penjelasan video sebelumnya, jika kita melakukan uji regresi data panel menggunakan EFUSE, memang uji asumsi klasik itu tidak semuanya digunakan. Namun demikian, pada video kali ini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang akan saya jelaskan nanti ada 4. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heterosedastisitas, yang keempat adalah uji autokorelasi. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita melakukan uji asumsi klasik, maka saya akan menjelaskan mengenai uji statistik deskriptif, ya. Uji statistik deskriptif ini ya digunakan untuk menjelaskan deskripsi data penelitian kita. Bisa dilihat dari nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa, rata-ratanya berapa, dan juga standar deviasinya. Nah, langsung saja teman-teman sekalian ya, kita praktekkan bagaimana kita melakukan uji statistik deskriptif ya. Kita langsung ke EFUSE ya. Sudah saya buka EFUSE-nya. Ini adalah work file hasil uji sebelumnya yang saya gunakan di dalam video sebelumnya. Contohnya adalah ya ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen ya, dengan 204 data observasi. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana kita melakukan uji statistik deskriptif ya. Caranya adalah klik ini, kemudian grup statistik ya, kemudian deskriptif statistik ini kita pilih, kemudian lanjut common sample, kemudian kita klik ya. Dalam list of series ini kita isi variabel kita ya, diantaranya adalah Z-nya adalah nilai perusahaan ya. Kemudian X1-nya adalah CSR ya, X1, kemudian X2-nya adalah Good Corporate Governance atau GCG, ini X2 ya. Sudah. Kemudian setelah sudah semua variabel kita tulis, maka kita klik OK ya. Ini sudah muncul statistik deskriptifnya. Kemudian kita simpan di dalam work file ini. Caranya adalah klik place, kemudian kita pilih name ini, kemudian kita dalam name to identify object ini kita ganti menjadi uji underscore statistik deskriptif. Saya singkat seperti ini ya. Lalu klik OK, kita tutup ya. Nah, di dalam work file kita sudah bertambah menjadi uji statistik deskriptif. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buka kembali. Bagaimana cara kita menyalin atau menyimpan file ini? Ini tadi hanya tersimpan di dalam work file. Ini selanjutnya kita simpan di dalam file sehingga nanti kita memudahkan kita untuk mengcopy, kita pindahkan ke skripsi atau penelitian kita. Caranya adalah klik kanan, sembarang aja di sini kita klik kanan, kemudian klik save table to disk ini, kemudian browse ini ya, browse. Kita mau di mana letakkan atau simpan file ini ya. Kalau saya pilih di desktop, kemudian latihan EFUSE nama foldernya, saya klik open, file name-nya otomatis sudah tertulis. Nah, save as type-nya ini aja kita rubah menjadi Rich Text Format atau RTF. Kita klik ini ya. Kenapa RTF? Karena supaya nanti file ini nanti bisa dalam bentuk Word, sehingga memudahkan kita untuk mengcopy, kita pindahkan ke
skripsi kita atau penelitian kita. Kita klik save, jangan lupa klik OK ya. Kita OK, gini kita close. Coba kita cek dalam folder kita ya, ini sudah ada ya, uji statistik deskriptif. Coba kita buka ya, klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa klik di sini ya. Nanti kalau mau copy di sini, kita pindahkan ke skripsi atau penelitian kita. Nah, kita lanjutkan lagi ke PPT kita ya. Ini sudah saya salin ke PPT ya. Jadi statistik deskriptif ini ya, intinya adalah menjelaskan deskripsi data penelitian kita. Kita lihat dari nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa ya, di antara variabel ini. Ada min-nya berapa, mediannya berapa, dan di sini juga jelas dijelaskan, dideskripsikan ya, dijelaskan data observasi kita baik Y, X1, X2-nya ya, ada 204. Nah, lanjut kita uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan kita bahas nanti ada 4, uji normalitas, multi-call, hetero, dan uji autokorelasi. Nah, kita langsung buka kembali di EViews kita ya, ini work file-nya. Kemudian kita mulai dari uji normalitas ya. Caranya adalah pertama buka file model terpilih ya. Nah, file model terpilihnya berdasarkan uji sebelumnya adalah uji model random effect model. Ini kita buka ya, klik 2 kali, sudah terbuka. Kemudian kita klik view di sini, kemudian pilih residual diagnostic ya, residual diagnostic ini, kemudian pilih histogram normality test ini, klik ini ya. Ini hasilnya ya, sudah hasilnya ya. Kemudian hasil ini, uji normalitas ini kita save dalam work file. Caranya adalah klik paste, kemudian klik name atau identify object ini kita ganti menjadi uji asumsi klasik ya, saya singkat UAK underscore ya, normalitas ya, uji asumsi klasik normalitas. Nah, saya klik OK ya. Ini saya close ya. Ini sudah ada di sini ya. Uji asumsi klasik normalitas ini sudah ada di sini ya. Nah, setelah itu ya, kita akan save di file lagi ya. Ini kita buka lagi. Bagaimana caranya kita save di folder kita supaya nanti mudah memindahkan ke penelitian kita. Caranya sama, klik kanan, save grab to disk ini, kemudian klik browse ini ya, dimana kita akan menempatkan file tersebut. Kalau saya di desktop foldernya latihan EViews ya. Kemudian ini sudah ada ya, file name-nya adalah uji asumsi klasik normalitas. Nah, jangan lupa ini save as type-nya ini kita ganti menjadi portable network graphic ya, portable network ini PNG, portable network graphic. Nih, klik di sini ya, kita klik save ini ya, kemudian jangan lupa klik OK ya, kita close. Coba kita bisa lihat di folder kita ya, ini ada uji asumsi klasik normalitas nih. Nanti dari sini ini bisa kita copy dan bisa kita pindahkan ke penelitian kita. Nah, kembali ke PPT ya, seperti ini sudah saya pindahkan ya, sudah saya copy ke PPT. Ini uji normalitas. Ketentuannya, jika nilai probability lebih dari 0,05, maka keputusannya data berdistribusi normal. Nah, kita lihat nilai probability nilai probability-nya. Ini nilai probability-nya adalah 0,789725 ya. Nah, interpretasinya adalah berdasarkan data ini ya. Nilai probability
0,78 sekian, kita bulatkan menjadi 0,78, lebih besar dari 0,05, sehingga keputusannya adalah data berdistribusi normal. Oke, teman-teman sekalian, jadi uji normalitas sudah selesai. Lanjut yang kedua adalah uji multikolonialitas, ya. Nah, kita kembali lagi ke work file, ya. Bagaimana kita melakukan uji multikolonialitas, ya? Kita klik ini, ya. Kemudian pilih grup statistik ini, kemudian pilih correlation, ya ini. Kemudian kita masukkan variabel independen dari penelitian kita. Nah, kebetulan variabel independen yang saya jadikan contoh itu ada dua, yaitu X1-nya adalah CSR, ya, CSR X1, ya. Kemudian X2-nya adalah Good Corporate Governance atau GCG, itu X2, ya. Kemudian saya klik OK. Nah, ini sudah muncul, ya. Kemudian langkah berikutnya sama, kita save di dalam work file, klik Fresh, kemudian Name, kemudian kita rubah name atau identity objek ini menjadi uji asumsi klasik, ya. Multikolonialitas, ya, uji multikolonialitas, ya. Saya klik OK, ya. Oke, saya close juga ini, ya. Nah, ini sudah ada, ya. Di sini work file-nya tambahan uji asumsi klasik multikolonialitas, ya. Sama kalau kita mau menyimpan, ya, ini sama, kita klik kanan sini, ya, kemudian kita save table di sini, kita kemudian klik browse, ya, dimana kita mau menyimpan file tersebut, ya. Saya simpan di latihan Eviews, ya, open, ya, ini sudah ada langsung. Kemudian save as type-nya ini jangan lupa dirubah dalam RTF, ya. Klik tag format ini, ya, kemudian klik save dan klik OK, ya. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian, ini kita tutup, ya. Coba kita cek di dalam folder ini, uji asumsi klasik multikolonialitas, ya. Kita buka. Nih, kita bisa copy, ya, di sini. Kemudian bisa kita pindahkan ke penelitian kita. Nah, kembali lagi ke sini, sudah saya kopikan di sini, ya. Kita baca hasilnya, ya. Ketentuannya untuk uji multikolonialitas adalah jika nilai correlation kurang dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multikolonialitas, ya. Jadi ini X1-nya adalah minus 0,00994, X2-nya juga demikian, ya. Maka dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel di atas ini. Nilai correlation antara CSR X1 kemudian X2 sebesar minus 0,00 sekian ini kita bulatkan, ya. Kurang dari 0,90, maka tidak terjadi masalah multikolonialitas. Nah, itu teman-teman sekalian. Lanjut yang ketiga adalah nanti uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. Nah, untuk uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi ini caranya adalah file yang sebelumnya kita buka di dalam Eviews kita ini, kita simpan terlebih dahulu, ya. Caranya adalah klik file, kemudian klik save as ini, ya. Kemudian kita pilih di mana kita mau nempatin, ya. Mau di mana, misalnya saya pilih di desktop misalnya, begitu, ya. Kemudian saya pilih ini menjadi latihan, ya, latihan Eviews 1 misalnya, ya. Saya klik save, ya, klik OK. Nah, jadi ini sudah tersimpan di dalam file saya. Kemudian langkah berikutnya adalah siapkan data baru. Jadi ini kita minimize, ya, nanti bisa kita ambil lagi di sini, ya. Nah,
siapkan data baru, artinya kita mulai dari awal lagi ya. Kita klik file ini, kita klik open, kita pilih create data as work file ini ya. Saya cari datanya, saya tempatkan di folder latihan FUSE ya. Ini data penelitian yang saya gunakan. Klik open ya. Terus ini sudah masuk semua ya, data file dari Excel itu sudah masuk ke sini. Saya klik next, kemudian klik next lagi. Nah, di sini kita perlu rubah dari date panel menjadi unstructured undated ini. Di sini ya, saya klik finish. No. Nah, sudah ada work file yang baru. Nah, setelah itu kita langkah berikutnya adalah membuat estimasi. Caranya adalah klik ini, kemudian pilih ada namanya estimate equation ya. Kemudian dari equation estimation ini dalam kolom ini ya, kita pilih persamaan kita ya, yaitu Y-nya adalah nilai perusahaan ya, Y, kemudian konstantanya, kemudian X1-nya adalah CSR X1 ya, kemudian X2-nya adalah Good Corporate Governance X2 ya. Sudah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita simpan di dalam work file. Caranya adalah klik name ya. Name to identify objek ini kita ganti menjadi kita biarkan ya, kita biarkan saja. Saya ulangi lagi, name, kemudian ini kita biarkan saja equation 01, kemudian kita klik OK ya. Saya close. Di sini ya, di dalam work file yang baru tadi sudah muncul equation 01 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah uji heterosekedasitas. Nah, caranya teman-teman sekalian, uji heterosekedasitas itu caranya tadi yang kita buat tadi, equation 01 kita buka, kemudian kita pilih ya heterosekedasitas itu, kemudian kita pilih view ya ini, kemudian residual diagnostic ini kita pilih, kemudian kita pilih heterosekedasity test ini kita pilih di sini ya. Kemudian di heterosekedasitas ini sebenarnya ada beberapa pilihan, ada Bruce Pagan ya, Bruce Pagan Corby, ada bisa menggunakan Harvey, bisa menggunakan Glaser, bisa menggunakan White dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba menggunakan White ya, uji White. Saya klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Oke teman-teman sekalian. Nah, saya save ya di dalam work file. Caranya adalah klik fresh ini, kemudian klik name. Nah, name to identify objek ini saya ganti menjadi uji asumsi klasik ya, heterosekedasititas. Nah, saya klik OK. Saya close lagi ya. Di sini sudah muncul di work file yang baru tadi ya. Ada uji asumsi klasik heterosekedastisitas ya. Nah, sama bagaimana cara kita menyimpan file ini ke dalam file kita sehingga nanti mudah untuk kita copy pindahkan ke skripsi atau penelitian kita. Caranya klik 2 kali, buka lagi, kemudian klik kanan, save table to disk, kemudian kita mau simpan di mana ya. Saya misalnya latihan FUSE di sini ya. Kemudian saya klik open ya. Filenya sudah tertulis otomatis. Save as type-nya ini kita rubah menjadi RTF ya ini. Kemudian saya klik save. Kita klik OK ya. Coba kita cek di dalam filenya nih. Uji asumsi klasik heterosekedastisitas. Nah, sama teman-teman sekalian, kita mau pindahkan ke skripsi penelitian kita, caranya mudah. Kita buka ini, kemudian kita copy ya, kita bisa pindahkan ke penelitian kita. Kemudian
yang terakhir, yang keempat adalah ya, kita kembali ke sini, uji autokorelasi ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ke sini ya, saya sudah memindahkan uji heterosekedasitas ini teman-teman sekalian. Kita analisis ya ketentuannya. Jika nilai probability C-square ya yang OBS R-square ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heterosekedastisitas ya. Nah, tadi adalah saya menggunakan uji White ya, boleh menggunakan uji Glaser dan sebagainya. Saya memilih uji White. Nah, jadi nilai yang OBS R-square ini ya, jika lebih dari 0,05, ini nilainya adalah 0,9923 ya. Ini lebih dari 0,05, sehingga interpretasinya adalah berdasarkan tabel di atas ini, tabel ini, nilai probability C-square-nya ini ya. Ini sebesar 0,9923, saya bulatkan jadi 0,99, lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi masalah heterosekedastisitas. Nah, demikian teman-teman sekalian. Lanjut selanjutnya adalah uji asumsi klasik berikutnya. Yang terakhir adalah uji autokorelasi ya. Nah, uji autokorelasi ini kita untuk menguji ini kita kembali lagi ke FUSE ini ya, ke work file FUSE ini. Caranya juga mudah sekali. Kita klik lagi yang file equation 01 tadi, kemudian kita pilih view ini, kemudian kita pilih residual diagnostic ini, kemudian kita pilih serial LM ini, serial correlation LM test ya, kemudian klik OK ya. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian sama hasilnya ini LM test ini ya. Kemudian kita save di work file. Caranya klik fresh, kemudian klik name to identify objek ini kita ganti menjadi uji asumsi klasik underscore autokorelasi ya. Saya klik OK ya. Saya close ya. Di sini ya sudah nampak kelihatan ya di dalam work file ini uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, sekali lagi juga bagaimana kita pindahkan atau kita simpan di dalam file kita supaya nanti mudah untuk kita pindahkan ke penelitian kita, baik ke skripsi dan penelitian kita. Caranya adalah klik kanan, save table to disk ini, kemudian kita klik browse ini, kita pilih di mana kita mau tempatkan ya. Kemudian kita klik open. Nah, file name-nya otomatis sudah tertulis uji asumsi klasik atau korelasi. Jangan lupa save as type-nya ini kita rubah dalam bentuk rectangle format ya. Kemudian dari situ kita baru klik save dan kita klik OK. Kita tutup. Coba kita cek di dalam folder kita. Nah, ini sudah kelihatan uji asumsi klasik atau korelasi ini. Kita buka, ini kita klik di sini, bisa kita copy, bisa kita pindahkan ke penelitian kita. Nah, kita balik lagi ke sini, sudah saya copy di PPT ya. Kita buka ketentuannya, kita baca. Jika nilai probability C-square ya itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi ya. Kita lihat di sini ya, OBS R-square nilai probability C-square-nya 0,9213 ya. Interpretasinya adalah berdasarkan tabel ini, LM test ini ya, nilai probability C-square sebesar 0,92. Saya bulatkan ya, dua angka di belakang koma, 0,92 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah autokorelasi ya. Rekan-rekan sekalian, demikian penjelasan saya mengenai
uji statistik deskriptif, dan juga uji asumsi klasik yang 4 tadi sudah saya jelaskan semua. Saya berharap mudah-mudahan penjelasan saya melalui video kali ini dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga teman-teman yang sedang berjuang menyelesaikan penelitiannya, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian yang lain. Harapan saya, doa saya selalu saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa diberikan sehat, penelitiannya lancar, datanya mudah didapat, pengolahannya lancar, interpretasinya lancar, segera maju sidang dan lulus mendapatkan nilai yang terbaik ya. Saya kira demikian. Salam hormat dari saya, matur sembah nuwun. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.